Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di konten video kali ini saya bahas tentang pemupukan ya. Karena memang di komentar Tani Bejo ada yang komentar coba bahas tentang pemupukan. Oke, jadi di video kali ini saya bahas tentang pemupukan cara saya kawanku ya. Jadi cara saya melakukan pemupukan, saya gunakan pupuk majemuk dengan kandungan berimbang ya, NPK 15-15-15 atau bisa juga dengan NPK yang lebih bagus lagi yaitu 16-16-16 kawanku ya. Jadi pupuk majemuk ya, pupuk berimbang itu sebagai pemupukan pokok ya kalau di saya. Namun kalau memang cabang-cabangnya belum banyak, biasanya yang saya lakukan adalah penambahan nitrogen ya, bisa dengan nitria maupun urea kawanku ya. Jadi kalau memang cabangnya belum banyak, namun kalau cabangnya sudah seperti ini, cukup saya gunakan NPK berimbang ya, NPK 15-15-15 atau bisa dengan NPK 16-16-16 kawanku ya. Karena ini menurut saya cabangnya sangat bagus atau cabangnya sangat banyak sekali kawanku ya untuk buah tahun berikutnya kawanku. Dan ini tunas-tunas seperti ini atau cabang-cabang seperti ini ingon di 2025 ya kawanku, dan untuk buah di 2026. Lalu kemudian untuk bahan atau ingon untuk calon buah di 2027 nanti kita siapkan atau bisa kita siapkan mulai bulan 9 kawanku ya. Jadi menurut saya ini bahannya sudah bagus ya, sudah banyak cabang-cabangnya untuk tahun 2026. Kalau memang ya cabangnya belum bagus atau bahannya belum banyak, itu yang biasa saya tambahkan adalah nitrogennya kawanku ya. Jadi kita bisa gunakan nitria maupun urea. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini ya cara saya pemupukan ya. Yang saya gunakan hanya pupuk majemuk yang mempunyai kandungan berimbang atau NPK, nitrogen 15%, fosfat 15%, lalu kemudian kaliumnya juga 15%. Atau kita bisa gunakan NPK 16-16-16, yaitu NPK yang lebih bagus lagi kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini bahan-bahannya. Ini simpanan mulai 2025 untuk buah di 2026 kawanku ya. Dan simpanan untuk 2027 nanti kita siapkan di bulan 9 ataupun bulan 10 ya, atau titik tumbuh tunas yang di bulan 9 maupun bulan 10 masih bisa kita simpan kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi di kebun saya ini MDPL-nya 700 kawanku ya. MDPL-nya 700. Yang saya lakukan atau cara saya merawatnya seperti ini. Mungkin di tempat panjenengan beda daerah, beda cara, beda pemupukan kawanku ya. Kalau MDPL-nya lebih tinggi, maka tingkat kesuburannya akan lebih bagus ya.
Namun kalau cuaca seperti ini ya, karena kurangnya panas, itu ada keuntungan di MDPL rendah kawanku ya. Karena di tempat saya setelah terjadinya pembungaan serentak sampai sekarang masih tiap hari turun hujan kawanku ya. Baru kali ini yang tidak turun hujan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau seperti ini bahannya kurang bagus ya, atau ini belum mempunyai bahan untuk buah di 2026 atau cabang di 2026, maka yang saya tambahkan nantinya nitrogennya kawanku ya. Nitrogen yang saya tambahkan karena ini belum subur atau belum mempunyai cabang yang bagus. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi menurut saya tentang kopi itu setiap daerah beda cara untuk merawatnya, karena kita sesuaikan dengan MDPL-nya ya. Kalau MDPL-nya rendah, mungkin masih membutuhkan naungan ya. Namun kalau MDPL-nya di atas 700, saya berani tidak menggunakan naungan kawanku. Jadi los hanya kelacir-kelacir 1-2 saja. Dan hasilnya untuk cabang-cabangnya seperti ini. Ini menurut saya sudah banyak cabangnya untuk calon buah di 2026 kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi untuk bahan di 2027 nanti kita siapkan di bulan 9 ataupun 10. Lalu kemudian kita seleksi di bulan 11 kawanku. Jadi bahan-bahannya seperti ini. Ini menurut saya sudah sangat bagus ya untuk calon buah di tahun berikutnya atau di 2026 kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi saya kira video hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, tetap semangat.